Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fariah Zahra Tunisa, Syifa Azharoh, Adisya Rahmawati, Nur Kholisoh, dan Faiz Novita Isti Amalia. Kami di sini akan membahas mengenai teori belajar behaviorisme. Teori behaviorisme adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Behaviorisme adalah aliran psikologis yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmaniah dan mengabaikan aspek-aspek mental. Apa itu stimulus dan respon? Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pembelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pembelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru atau stimulus dan apa yang diterima oleh pembelajar atau respon harus dapat diamati dan diukur. Pengertian teori behaviorisme menurut Edwin Ray Guthrie. Teori Edwin Ray Guthrie dikenal dengan hukum continuity. Hukum continuity yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai gerakan. Dalam teori continuity terdapat 3 metode. Metode yang pertama yaitu the threshold method atau metode ambang. Yang kedua, the fatigue method atau metode meletihkan. Dan yang ketiga, the incompatible response method atau metode rangsangan tak serasi. Pengertian teori behaviorisme menurut John Brandes Watson. Menurut John Brandes Watson, belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat diukur. Menurut John Brandes Watson, teori behaviorisme memiliki 2 prinsip. Yang pertama, prinsip kekerapan. Semakin kerap individu merespon terhadap stimulus, akan lebih besar kemungkinan individu merespon terhadap stimulus itu. Prinsip yang kedua yaitu prinsip kebaruan. Apabila individu membuat merespon yang baru terhadap stimulus, apabila kelak muncul lagi stimulus, besar kemungkinan individu tersebut akan merespon dengan cara yang serupa. Saya akan menjelaskan tentang teori belajar menurut Edwin Ray Guthrie. Di sini Edwin Ray Guthrie menggunakan hukum continuity, yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai gerakan. Di dalam teori belajar Edwin Ray Guthrie terdapat 3 metode, yaitu metode ambang, metode kelelahan, dan metode stimulasi menyimpang. Landasan teori behaviorisme ini adalah teori ini lahir sebagai solusi atas ketidaksinkronannya teori besar dalam studi psikologi di awal abad ke-20, yaitu strukturalisme dan fungsionalisme. Teori tersebut tidak sejalan dengan teori evolusi dalam bidang sains yang sedang populer saat itu. Teori strukturalisme menyatakan bahwa alam sadar manusia masuk dalam jangkauan ilmu sains modern, karena teori ini kemudian menjadikan proses mental sebagai objek penelitian. Hasilnya, teori strukturalisme ini menyatakan bahwa pikiran manusia tersusun atas asosiasi dari berbagai macam ide, dan kemudian membagi ide tersebut untuk dipelajari detailnya secara terpisah melalui introspeksi. Metode eksperimental ini dilakukan oleh Wundt, Titchener, dan banyak lagi ilmuwan lain penganut teori ini. Berbeda dengan teori strukturalisme, teori fungsionalisme berpandangan bahwa proses mental dan perilaku kebiasaan dari sebuah organisme yang hidup dapat membantu mereka beradaptasi terhadap lingkungan mereka. Teori ini dikembangkan oleh John Dewey dan James Engel. Teori di atas ternyata tidak dianggap sejalan dengan teori evolusi. Strukturalisme dianggap tidak sejalan dengan wacana adaptasi dan evolusi Darwin, yang berorientasi pada terjadinya perkembangan ke depan akibat adaptasi pada lingkungan. Sedangkan fungsionalisme dianggap meliputi cakupan yang terlalu luas, sehingga para penganutnya harus melakukan riset lintas bidang. Johnson
Watson, yang dianggap sebagai bapak teori behaviorisme, menyatakan bahwa kesadaran manusia dan segala sesuatu yang terkait dengannya termasuk ilmu psikologi dan tidak termasuk ke dalam ranah sains. Pernyataan ini disandarkan pada fakta bahwa sains selalu menjadikan hal-hal yang bisa diukur dan diobservasi secara langsung. Maka Watson mengajukan perilaku atau behavior sebagai objek yang dapat diobservasi dan diukur sebagai solusi. Pembelajaran ini memiliki kekurangan pula, dan diantaranya adalah pembelajaran yang berpusat pada guru, bersifat mekanistik, dan hanya berorientasi pada output yang berupa respon dengan wujud hasil yang diamati dan diukur. Apabila teori ini diaplikasikan dengan frekuensi yang lama, peserta akan menjadi mudah bosan dan tidak menyenangkan karena gurunya yang bersikap otoriter. Halo teman-teman, gimana nih? Jadi udah paham kan tentang teori behaviorisme? Nah, pada slide terakhir ini saya akan menambahkan materi tentang kelebihan teori behaviorisme dan aplikasi teori behaviorisme dalam pembelajaran. Kelebihan teori behaviorisme. Dalam teori behaviorisme, kita mengenal istilah reward dan punishment. Reward dapat memotivasi peserta didik agar lebih baik lagi dalam belajar dan bisa menjadi penyemangat dalam pelajaran. Punishment dapat menjadikan peserta didik lebih disiplin dan peserta didik tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Dalam teori behaviorisme, kita mengenal sistem pengulangan. Dengan sistem pengulangan, peserta didik dapat memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur kecepatan, spontanitas, dan refleks. Aplikasi teori behaviorisme dalam pembelajaran. Yang pertama, pemberian tes atau ulangan dalam pembelajaran. Pemberian tes atau ulangan dalam pembelajaran bertujuan untuk melatih peserta didik agar memahami hubungan antara pertanyaan dengan jawaban, permasalahan dengan solusi. Dalam pembelajaran yang menerapkan teori behaviorisme, perlu proses pengulangan. Proses pengulangan